Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapira Rifa Fadilah dengan NIM 202300804116. Saya dari kelas MN23M. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengendalian risiko atau risk control. Risiko dapat menyebabkan kerugian finansial, operasional, maupun reputasi. Manajemen risiko penting untuk mengurangi potensi kerugian melalui pengendalian yang efektif. Pengertian pengendalian risiko adalah tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dilakukan dengan menurunkan kemungkinan atau chance terjadinya kerugian dan mengurangi keparahannya. Pendekatan pengendalian dapat dilakukan berdasarkan sebab, lokasi, atau waktu. Untuk metode pengendalian risiko ada 5, yaitu penghindaran risiko, menghindari kegiatan yang berisiko tinggi, pengendalian kerugian atau loss control, yaitu mengurangi peluang atau dampak risiko, pemisahan atau menyebar aset agar tidak semua terkena risiko yang sama. Keempat, kombinasi atau pooling, menggabungkan risiko untuk memperkecil dampaknya. Dan yang terakhir yaitu pemindahan risiko, mengalihkan risiko ke pihak lain, misalnya melalui kontrak atau asuransi. Karakteristik manajemen risiko yang baik yaitu memahami bisnis perusahaan, formal, sistematis, dan terintegrasi, mengembangkan infrastruktur risiko, menetapkan batas atau limits dan mekanisme kontrol, fokus pada arus kas dan sistem insentif, membangun budaya sadar risiko organisasi. Ilustrasi kasus yaitu 1. Pak Joko membeli mobil mewah dan melindunginya dengan asuransi. Contohnya yaitu pemindahan risiko. Dan yang kedua yaitu PT Kelana menahan risiko dengan menyisihkan dana cadangan dan melatih sopir. Contohnya pengendalian risiko internal. Risiko dan pengendalian risiko. Ekspresi risiko tinggi dapat diminimalkan dengan sistem pengendalian yang baik. Kombinasi antara risiko inherent dan kekuatan sistem kontrol menentukan profil risiko. Contohnya perusahaan kontraktor di daerah konflik memiliki risiko tinggi jika sistem kontrol lemah. Teori penyebab timbulnya risiko. Yang pertama, teori domino atau Hendricks 1959. Kecelakaan terjadi karena urutan faktor lingkungan sosial, kesalahan individu, tindakan berbahaya, kecelakaan, dan cedera. Yang kedua, teori rantai risiko atau Markhofer tahun 1987. Risiko muncul dari interaksi hazard lingkungan dan konsekuensinya. Fokus pengendalian risiko, fokus utamanya adalah mengurangi kemungkinan dan keparahan risiko. Contohnya pemasangan alat pemadam kebakaran, airbag mobil, sabuk pengaman pekerja bangunan. Timing pengendalian risiko yaitu sebelum kejadian, training karyawan, inspeksi rutin. Saat kejadian, mekanisme keselamatan otomatis atau airbag alarm. Dan yang terakhir, setelah kejadian, perbaikan dan evaluasi sistem pengendalian risiko. Kesimpulannya, pengendalian risiko adalah langkah penting dalam manajemen risiko untuk melindungi aset dan kelangsungan bisnis. Melalui strategi penghindaran, pemisahan, pemindahan, dan kontrol yang efektif, organisasi dapat mengurangi potensi kerugian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.